Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Ya, sebelum memulai masuk pelajaran hari ini, Bu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tematik muatan pelajaran PPKN kelas 5 KD 3.2 menjelaskan gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran yaitu 1. Dapat menjelaskan pengertian gotong royong dan manfaat gotong royong. 2. Dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, siap anak-anak untuk belajar hari ini? Ya, kita langsung mulai masuk pembelajaran hari ini ya. Gotong royong. Ya, gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong adalah budaya yang harus kita lestarikan. Budaya gotong royong dapat mempererat persatuan antar warga. Nah, ini perhatikan anak-anak gambar ini. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri ini perhatikan anak-anak. Ini adalah contoh gotong royong, yaitu nih, contohnya adalah membersihkan selokan. Ya, tujuannya agar tidak terjadi banjir. Ya, agar udara juga segar, sehat. Lanjut ada membangun masjid ya. Contoh lainnya itu adalah membangun masjid nih. Bisa kalian perhatikan ya di sini ya, bersama-sama membantu dalam pembangunan masjid. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya lagi. Misalnya saja kerja bakti di masyarakat. Misalnya dalam acara 17 Agustus ataupun membangun rumah tetangga ya, membantu rumah tetangga. Tuh ya, lanjut. Nah, ini ada unsur-unsur gotong royong. Nah, di dalam unsur-unsur gotong royong itu apa saja? Perhatikan anak-anak. Ya, yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja bersama. Jadi, kegiatan gotong royong itu yang jelas dilakukan dengan cara bekerja bersama. Tuh. Yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing ya. Harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Ini adalah unsur-unsur gotong royong. Lanjut, di sini ada manfaat gotong royong. Nah, manfaat gotong royong itu apa saja? Yang pertama, membuat pekerjaan itu menjadi lebih cepat selesai ya, anak-anak. Jika gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama, itu berarti pekerjaan lebih cepat selesai ya, atau pekerjaan yang berat menjadi ringan. Tuh, yang kedua ini pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama ya. Lebih misalnya saja pekerjaan yang sulit, berat itu juga sama saja itu lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Yang keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Dan yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Yang keenam, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Jadi, Bu Guru ulang kembali, manfaat gotong royong itu yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga.
Yang keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Dan yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Yang keenam, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Iya anak-anak ya, manfaat gotong royong. Lanjut, di sini ada gotong royong dalam bentuk tanggung jawab masyarakat. Itu apa saja anak-anak? Nah, ini perhatikan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai WNI atau warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Lanjut, di sini ada tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, tahukah kalian tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu apa saja? Nah, yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Ya, entah itu berbedaan dari agama, suku, budaya, atau yang lainnya. Ya, tetap kita harus menjaga kerukunan. Yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kita harus bersatu. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ya. Yang keempat, merawat fasilitas umum. Nah, di tempat umum kita juga tidak boleh mencoret-coret tembok atau mencoret-coret tempat yang lainnya ya, karena akan merusak pemandangan. Tuh ya. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya dengan cara bagaimana? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, mengikuti musyawarah warga ya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketujuh, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi kita harus mementingkan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang kedelapan, menerima hasil musyawarah itu dengan lapang dada dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya di sini menerima hasil musyawarah itu dengan lapang dada, menerima dengan lapang dada. Setelah itu baru kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya anak-anak ya. Lanjut, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi, buku ulang kembali, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Haknya apa saja anak-anak? Yang pertama, yaitu hak kita itu sebagai warga masyarakat itu ini. Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Kita berhak mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Yang kedua, mendapatkan jaminan keamanan atau perlindungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Misalnya saja warga masyarakat menyelenggarakan kegiatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi kita berhak mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga. Itu hak kita menyampaikan pendapat ya. Yang kelima, mencalonkan diri sebagai ketua RT itu ya. Nah, setelah mengerti tentang hak kita sebagai warga masyarakat, selanjutnya itu kewajiban. Nah, kewajiban kita apa sebagai warga masyarakat? Jadi sebelum mendapatkan hak tersebut, kita harus menjalankan kewajiban. Nah, kewajiban kita apa sebagai warga masyarakat? Nih, ada menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Nah, ini adalah kewajiban kita ya, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Selain menjaga ketertiban dan keamanan, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan ya. Tuh, terus ada lagi saling menghormati dan menghargai antar warga. Ya, kita harus menghormati dan menghargai antar warga.
Tidak boleh membeda-bedakan. Tuh. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ya, dengan cara kita mendengarkan orang lain saat musyawarah, tidak memotong pembicaraan orang lain saat menyampaikan pendapat, seperti itu. Yang selanjutnya, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Itu ya. Lanjut, tadi kita sudah mengerti tentang hak kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban kita juga sudah tahu tadi ya. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu tadi, yaitu tadi ini menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Ini tadi sampai mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, selain hak kewajiban, kita juga mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu apa saja? Ini ya. Jadi mengikuti pemilihan ketua RT. Ini adalah tanggung jawab kita. Harus mengikuti pemilihan ketua RT. Terus menghargai hasil diskusi. Apapun itu hasilnya kita harus hargai. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri membuang sampah. Ya. Yang selanjutnya, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan dan melaksanakan ronda malam. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, jika tanggung jawab ini tidak dilaksanakan di dalam masyarakat, apa saja akibatnya? Nah, kita akan tahu ini, jika tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, dapat menimbulkan masalah. Ya, contoh, lingkungan yang bersih ya adalah hak seluruh warga. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab warga. Tuh ya. Jadi, haknya seluruh warga tadi kan mendapatkan lingkungan yang bersih, tapi juga punya ini tanggung jawab, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Ini tanggung jawabnya warga juga. Namun, jika ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, misalnya saja membuang sampah sembarangan, maka akan merugikan warga sekitar. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan juga akan mengganggu polusi udara, akan mengganggu udara menjadi tidak nyaman. Nah, lingkungan juga tidak nyaman, tidak sehat. Jadi akan merugikan warga sekitar, gitu ya. Nah, itu saja anak-anak materi hari ini yang guru sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Semoga saja ilmunya bermanfaat. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru berpesan, jagalah kesehatan, tetap semangat belajar ya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.